Oke, kita lanjutkan ya. Oke, objek pajak dulu. Objek pajaknya apa? Ya. Oke, definisi dulu. Objektif. Jadi melihat kondisi objeknya. Jadi sebelum objektif maka kita harus mencari objeknya dulu nih. Ya, objeknya apa? Oke, pajak itu ada 3 ya. Pajak ada, kalau kalian lihat di pelajaran kemarin, di pelajaran keuangan publik, pajak ada 5. Apa aja pajak ada 5? Yaitu pajak atas penghasilan employee, ya, PPh pasal 21. Kalau di kemarin misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, ya, konsumsi. Berikutnya adalah pajak atas kekayaan. Konsumsi ini, nah, ini kalau dari BPH adalah subjektif, kalau kekayaan dan konsumsi adalah objektif. Lihat dulu objeknya, baru nanti dicari siapa subjek pajaknya. Ini beda ya. Kalau BPH itu subjeknya dulu. Kalau ini 2 jenis pajak ini adalah lihat dulu objeknya. Kalau ini sebenarnya untuk konsumsi. Konsumsi apa? Nah, misalnya kalau konsumsi barang dan jasa kena PPN. Tapi kalau konsumsinya atas konsumsi hotel dan sebagainya masuk pajak daerah. Pajak atas konsumsi. Ada lagi jenis pajak pajak kekayaan. PBB merupakan pajak atas kekayaan. Ya. Kekayaannya apa? Objeknya kekayaan. Kekayaan apa yang dimaksud? Oke. Jenis objek pajak kekayaan yang sudah kita bahas sebelumnya adalah kendaraan bermotor, ya. Kendaraan bermotor. Kekayaan. Kalau Anda memiliki kendaraan bermotor, Anda bayar pajaknya. Selain ada eksternalitas, ada juga kekayaan di dalamnya. Ini saya sekarang berdiskusi tentang, setelah UTS ini saya akan menambah pengetahuan Anda nulis ada cara membaca peraturan, ya, cara membaca undang-undang, ya, kekayaan. Apa kekayaan? Jadi kendaraan bermotor. Apalagi nih kekayaan yang bisa dikenakan? Tabungan nggak kena kita. Yang kena adalah bunganya. Kalau bunganya berarti masuk ke PPh. Nanti ada lagi jenis penghasilan atas PPh berikutnya adalah PPh atas hasil kekayaan. Ada capital gain, ada bunga dan sebagainya, ya. Apalagi kekayaan yang ingin kita pajaki? Bisa nggak kekayaan tabungan dan sebagainya? Ada. Nanti namanya tax amnesty. Oke, tax amnesty yang tahun 2017 itu pajak atas kekayaan. Nah, ini kalian supaya tahu cara memajaki. Kemarin kalian buka lagi nanti undang-undang buku keuangan publik, buku Gruber, bukunya Gruber, baca lagi, ya. Baca lagi undang-undangnya, baca lagi buku Gruber bahwa pajak itu macam-macam. Intinya apa sih pajak ini? Pajak ini adalah sudah satu aja. Tujuan paling besar adalah mencari penghasilan penerimaan negara. Udah, itu dulu. Untuk reguler itu nanti, itu agak sulit. Yang pertama adalah pajak itu nomor utama adalah mencari penghasilan buat negara.
Sehingga apa yang dipajakin kita lihat ada objek, ada subjek. Subjek artinya kita cari subjeknya dulu. Ada di BPH perorangan dan BPH badan. Ada lagi objeknya adalah konsumsi. Nanti kita kenal BPN. Kemudian kekayaan. Kita bahas sekarang kekayaan. Apa kekayaan yang dimaksud di sini? Oke. Objeknya adalah bumi dan atau bangunan. Jadi ada dua. Bumi dan atau bangunan. Jadi kalau tanah saja, kena. Tanah dan ada bangunannya, kena. Bagaimana kalau bangunan aja? Oke. Bangunan ada nggak yang tidak melekat di bumi? Nah, barangkali nanti ketemu, barangkali nanti ya. Barangkali nanti ketemu. Jadi objeknya bumi dan atau bangunan. Ini saya hanya mengajarkan cara membaca undang-undang ya. Bumi dan atau bangunan ya. Bumi dan atau bangunan. Bumi definisinya apa? Ya pokoknya kita semua ini kalau menapak tinggal di bumi. Ya. Mau baik pertanahan maupun perairan, laut semuanya bumi. Bangunan konstruksi tanah yang ditanam bisa didirikan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan atau ini. Oke ya. Jadi jelas. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, kedalaman dan atau laut. Jadi kalau misalnya di laut itu ada rig buat migas, minyak dan gas, untuk mengubur minyak dan gas, bangunan karena dia melekat ke bumi. Jadi kalau mau bebas PBB, ciptakan konstruksi bangunan yang tidak melekat ke bumi, jadi melayang seperti ini. Ada nggak seperti ini? Mungkin kalau balon udara jadi nggak kena barangkali. Ya. Oke, jadi itu ya, bumi dan bangunan objeknya. Setelah itu kita cari subjeknya. Kemarin objeknya, setelah objeknya kita cari subjeknya. Subjeknya itu apa? Subjek adalah orang yang nanti kita suruh bayar. Yaitu mereka yang orang atau badan, jadi bisa orang atau badan, yang secara nyata punya hak, ada hak dan atau memperoleh manfaat atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi hak atau manfaat atas bumi. Jadi kalau Anda misalnya mengusahakan menyewa tanah dari seseorang, Anda seharusnya menjadi subjek pajak, bisa menjadi subjek pajak. Jadi Anda menyewa tanah dari orang, berarti Anda memperoleh manfaat. Tanah itu Anda jangkul dan sebagainya, Anda memperoleh manfaat. Atau bangunan ya, atau bangunan. Jadi kalau bangunan, PBB bukan berarti bukan berarti hak milik, ya. Karena di sini yang dicari adalah orang yang membayar, bukan kepemilikan saja. Kalau hak milik ini masalah hukum, jatuhnya nanti di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang kita uber adalah pajaknya. Anda memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan, bisa saja Anda dikenakan PBB. Contohnya, ada tanah negara. Tanah negara Anda kuasai, Anda tanamin berbagai macam tanaman, Anda menjadi subjek pajak, Anda memperoleh manfaat. Nah ini ya bahasa hukum pajak dengan bahasa hukum sangat berbeda. Ya, ini. Karena bukan berarti kalau bayar pajak berarti Anda punya hak milik, bukan berarti ya. Oke. Subjek pajak yang dikenakan subjek pajak yang dikenakan
subjek pajak yang disuruh bayar pajak menjadi wajib pajak. Jadi subjek pajak bisa siapa aja. Tapi kalau sudah jelas ditunjuk orangnya, dia menjadi wajib pajak. Ya. Oke. Jadi wajib pajak itu adalah nanti yang akan dikejar oleh negara ini wajib pajak, bukan subjek pajak. Karena nanti negara akan nguber bukan ke subjek pajak, wajib pajak. Contohnya seperti ini. Contohnya tanah. Anda orang tua Anda memiliki tanah. Tuan A misalnya memiliki tanah. Tanahnya atas nama Anda. Atas nama Tuan A. Tuan A menjadi wajib pajak, disuruh bayar PBB. Tuan A menyewakan kepada Tuan B misalnya ya. Oh, berarti Tuan B dong Pak yang melamar, Tuan B berarti yang membayar PBB. Iya. Tuan B yang membayar. Tapi negara akan mengubur ke Tuan A. Karena Tuan A sebagai wajib pajak ya. Jadi tahu bedanya antara subjek pajak dan wajib pajak ya. Wajib pajak itu nanti akan dikejar oleh negara, yang akan ditagih oleh negara, bukan subjek pajaknya. Negara nggak mau tahu, yang penting Tuan A ini sebagai wajib pajaknya ya. Oke. Nah, ini ada undang-undang baru nih dalam PBB. Ya. Undang-undang PBB nomor 8 tahun 2009 mendefinisikan PBB P2 adalah pajak atas bumi bangunan yang dimiliki, dikuasai. Oke. Di sini adalah PBB P2 dibatasi ada. Di sini dibatasi oleh yang di Undang-Undang PDRD membahas tentang PBB P2. PBB untuk perdesaan dan perkotaan. Jadi yang nggak termasuk apa? Yang nggak termasuk adalah perkebunan, itu dikelola oleh negara. Jadi kalau ada kebun kelapa sawit, itu PBB-nya dihitung oleh negara. Semua perkebunan dihitung oleh negara. Perhutanan, hutan juga akan dihitung oleh negara. Serta pertambangan, ini yang menjadi subjek pajak kita terutama pusat ya. PBB dari pertambangan. Oke, Anda sudah mempelajari PBB P5, sekarang kita fokus ke PBB 2, yaitu pedesaan dan perkotaan. Apa sih definisi pedesaan dan perkotaan? Oke, definisi pedesaan dan perkotaan adalah PBB ciri-ciri pedesaan. Ya, ada sawah, ladang. Tapi kalau persawahannya masuk mana nih? Perkebunan nggak ada persawahan. Jadi sawah bukan termasuk perkebunan ya. Oke, ada satu hal lagi di sini. Perkebunan yang dimaksud yang dimiliki oleh badan atau orang. Oke ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kalau badan jelas masuk ke sini. Tapi kalau orang gimana nih? Sekarang apa bedanya? Oke, kalau sawah bukan perkebunan, sawah bukan kebun, ladang emang dan sebagainya. Oke. Ciri khas, saya nggak tahu di batasannya. Coba lihat di undang-undang lain. Jadi Indonesia ini, bukan Indonesia ya, ciri khas hukum kita akan beririsan dengan hukum-hukum pajak yang lainnya. Ya, hukum-hukum pajak yang lainnya. Ya, ciri khas itu adalah beririsan dengan hukum-hukum yang lainnya. Sehingga ya, definisi sawah, ladang, empang dan sebagainya itu ada didefinisikan. Nah, lihat definisi di undang-undang itu. Kalau perkotaan apa? Perkotaan adalah ada real estate, komplek pertukuan, industri. Oke. Komplek industri jasa. Oke. Jadi kalau ada pabriknya terutang PBB. Bukan terutang pajak PBB P5. P5 hanya perkebunan, kehutanan, perhutanan dan pertambangan. Ya, oke. Oke, di PBB 2 terutang di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Jadi misalnya kalau saya memiliki
rumah, misalnya saya sekarang domisili di Jakarta Timur, rumah di Jakarta Timur, kemudian memiliki rumah lagi di Bogor. Oke, lihat kemarin karakteristik pajak daerah e-mobile, sehingga kalau lokasinya di Jakarta Timur maka saya harus bayar di PBB di Jakarta. Kalau Bogor maka kota atau kabupaten, misalnya kota Bogor, saya harus bayar di kota Bogor. Jadi meskipun pemiliknya berlokasi di mana-mana, tapi tetap melekat ke lokasi tanah, ke lokasi bumi dan atau bangunan. Tidak terikat ke pemiliknya. Ini berbeda dengan PPH. Karena tahu belajar PPH kan? Bagaimana kalau PPH-nya ini bayar di mana PPH-nya? Apakah bayar di Jakarta Timur atau bayar di Bogor? Atau kalau saya punya rumah misalnya di Surabaya, di mana saya harus bayar PBB-nya, PPH saya? Oke, kalau di satu itu kita nggak bayar di 3 lokasi ini ya kalau PPH. Kalau PPH kita pilih satu lokasi domisili, kita bayar di situ. Nggak masalah kalau hanya di Indonesia. Bagaimana kalau saya punya punya rumah di Singapura? Di mana saya bayar PPH-nya? Nah ini kalau pajak subjek, kalau PPH, ciri khasnya adalah kita akan melihat bagaimana kondisi subjek pajak tersebut. Saya sebagai subjek pajak orang pribadi kan, saya bisa bayar di Indonesia atau bisa bayar di Singapura nanti. Bayar di dua-duanya. Nah, nanti Anda itu belajar di pajak internasional ya. Yang saya tekankan, kalau pajak subjektif akan bisa sangat bermasalah ini. Tapi kalau pajak objektif, udah. Objeknya di mana? Bogor. Bayar di Bogor. Objeknya di mana? Surabaya. Bayar di Surabaya rumahnya. Untuk Pemkot Surabaya misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Itu ciri khas perbedaan pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak objektif akan melihat ke di mana objeknya. Kalau subjek nanti akan bisa dibicarakan kemudian hari. Pajak-pajaknya milih di mana? Milih di Singapura atau di Indonesia. Nanti Anda pelajari di pajak internasional ya. Oke, kemudian subjek PPH. Oke, subjek adalah orang yang artinya di sini bedanya subjek dan objek. Subjek dan wajib pajak, jadi objek ya. Subjek dan wajib pajak. Kalau subjek pajak bisa siapa aja, bisa siapa saja ini. Dan kalau wajib pajak adalah orang yang sudah jelas-jelas tertulis di SKP. Apa itu SKP atau SPPT istilahnya ya? SPPT BBB ya, SPPT. Kenapa? Karena ini official. Kalau official kita harus tentukan ini. Misalnya, saya akan mencari tanah. Saya di Jakarta Timur ini ya. Jakarta Timur, saya teliti ternyata ada satu rumah. Rumah ini punya Tuan A ini misalnya. Jakarta Timur ya. Tuan A pemiliknya, penghuni di rumah itu. Tapi Tuan A nggak mau ini. Tuan A ini saya hanya nyewa dari Tuan B. Tuan C tadi ya. Menyewa dari Tuan B. Ini pemiliknya. Ini penyewa. Padahal ini belum terdaftar. Oke, saya akan tanyakan ini. Oke, subjek pajaknya Tuan B, Tuan A. Tapi Tuan A kan, kalau saya masukkan ke sebagai wajib pajak, nanti dia bisa berpindah nih. Makanya saya akan kejar siapa pemiliknya. Sudah pasti. Oke, sehingga barangkali saya akan mencari Tuan B sebagai wajib pajaknya. Jadi biasanya wajib pajaknya adalah pemilik. Karena kalau penyewa, nanti bisa berpindah-pindah, bisa berganti-ganti. Jadi Tuan A ini sebagai subjek pajak, dan dia penyewa, dia yang memanfaatkan. Tuan B sebagai pemiliknya akan saya kejar sebagai wajib pajak. Karena dia yang secara sah memiliki. Sebagaimana kalau misalnya tanah negara.
tanah negara ini tanah negara. Misalnya ini di kompleks ini di suatu kompleks, misalnya kompleks perumahan, kompleks perumahan punya tanah negara. Ini punya negara, pemiliknya Kementerian Keuangan misalnya pemiliknya. Yang menghuni Tuan A, ya. Karena saya nggak bisa, karena negara bukan sebagai wajib pajak, maka saya akan BBB-nya akan saya berikan kepada Tuan A. Jadi Tuan A sebagai subjek pajak sekaligus sebagai wajib pajak. Apakah Tuan A jadi memiliki tanah ini? Enggak. Ya, wajib pajaknya tetap Tuan A, tapi tanahnya tetap tanah milik negara. Ini yang disalahgunakan oleh banyak orang, ya. Kalau ada banyak berita di koran tentang penggusuran dan sebagainya, Anda lihat banyak orang yang merasa sudah bayar PBB berarti sudah memiliki tanah hak milik tersebut. Padahal dia bayar PBB karena menguasai atau menikmati manfaat dari rumah dan bangunan tersebut. Ya, oke. Ada subjek, ada wajib pajak. Objeknya oke. Objek WWB 2 apa aja nih? Objek WWB 2. Objeknya adalah, ya ini sudah jelas tadi, kawasan. Apa yang maksud dengan kawasan? Semua tanah digunakan oleh perusahaan, ya, jelas ya. Jadi yang dikelola oleh perusahaan. Jadi kalau perkebunannya perkebunan punya rakyat, maka tidak diberikan. Perusahaan yang diberi hak guna usaha, HGU, ya. Jadi jelas bahwa kalau suatu perkebunan dimiliki oleh orang pribadi nggak masuk ke sini. Atau gini, ciri khasnya adalah biasanya perkebunan, perhutanannya ini punya negara semuanya. Tanah punya negara. Negara memberikan HGU-nya kepada pihak lain. Biasanya pihak lain ini perusahaan, bukan orang pribadi. Ya. Jadi keywords-nya, kuncinya ada di perkataan HGU. Siapa pemilik HGU-nya? Ini pasal 77 Undang-Undang PDRT. Oke. Apa definisi bangunan ini? Coba lihat. Anda nggak perbandingannya nih. Oke, Anda bandingkan antara Undang-Undang PDRT dengan Undang-Undang PBB nanti ya. Jalan lingkungan yang terletak, jalan lingkungan atas bangunan, jalan tol, kolam renang, ya, pagar mewah, tempat olahraga, galangan, taman mewah dan sebagainya ya, sampai menara segala, semuanya termasuk pengertian bangunan. Ya. Jadi sini loh, kalau dermaga dan sebagainya, taman mewah, pagar mewah. Apa definisi pagar mewah? Coba lihat di definisi di undang-undang penjelasannya. Kolam renang bisa termasuk ya. Jalan tol, oke, jalan tol itu punya siapa jalan tol? Oke, jalan tol itu adalah punya negara. Ya, jalan tol bukan kepunyaan asing, tapi punya negara. Cuman ada HGU-nya. Hak guna usaha. Atau kalau di jalan tol istilahnya bukan hak HGU, tapi hak konsesi. Nah, coba tanyakan di pelajaran akuntansi ya, hak konsesi. Hak menguasai jalan tol itu. Nah, berhubung dia memiliki manfaat, maka dia yang membayar. Dimiliki oleh siapa? Perusahaan biasanya ya. Tapi tetap punya negara. Jalan tol. Jalan lingkungan ya, jalan lingkungan sulit dari jalan lingkungan ini ya. Jalan lingkungan yang terletak di dalam satu komplek bangunan. Jadi misalnya kalau di hotel atau di suatu komplek bangunan atau di pabrik atau di suatu toko ada jalanan di dalamnya dan jalan itu ditutup untuk keperluan dia, maka tidak terutang
maka termasuk pengertian PBB. Gimana kalau komplek rumah saya? Di komplek rumah. Saya barangkali tinggal di komplek ya. Komplek rumah seperti apa di komplek rumah? Oke. Oke, komplek rumah seperti apa? Di sini nggak ada ya, dikecualikan ya. Komplek rumah seperti apa komplek rumah? Oke. Komplek rumah Anda, misalnya ini rumah Anda, ini ada di depannya ada satu jalan raya, itu bukan punya Anda. Itu juga bukan punya developer, tapi itu punya pemerintah. Fasos dan Fasum, fasilitas umum dan fasilitas sosial, itu kepunyaan pemerintah. Dalam hal ini kalau ada jalan di depan komplek rumah Anda, itu jalan yang dimiliki oleh kabupaten kota. Sehingga nggak bayar PBB karena pemiliknya wajib pajaknya adalah negara. Pemerintah bukan wajib pajak. Ya, wajib pajak siapa? Wajib pajak adalah subjek pajak, orang pribadi dan badan. Ya, pemerintah bukan wajib pajak. Ya, ini harus harus paham benar nih masalah subjek pajak. Kayak ini gampang ya subjek pajak, wajib pajak, tapi nanti di dalamnya banyak masalah, banyak masalah, banyak pertanyaan, sehingga dia membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oke, yang tidak dikenakan PBB apa aja nih? Nih, ini kan tanah oleh Pemda atau bangunan oleh Pemda. Karena pemerintah dan Pemda ini bukan wajib pajak. Mereka bukan wajib pajak. Untuk melayani untuk beda, asal nggak untuk komersial. Kalau untuk komersial jadi terhutang. Kalau untuk komersial jadi terhutang PBB. Jadi semua sekolah, semua kebudayaan, contohnya apa nih? Semua bangunan untuk misalnya Candi Borobudur dan sebagainya, ya, dan kesehatan rumah sakit, sosial misalnya panti jompo, panti asuhan, ruang ibadah itu adalah ya sudah semua tahu itu sudah. Mereka tidak dikenakan PBB karena tidak untuk komersial. Ciri khasnya apa? Pemiliknya adalah yayasan. Yayasan itu apa? Yayasan adalah organisasi atau badan yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Artinya nirlaba, non-profit organization. Ya, oke. Tanah untuk kuburan tidak terutama PBB ya. Meskipun kuburannya kuburan mewah, tapi tidak termasuk. Hutan lindung dan sebagainya hutan ya, tidak termasuk, tidak PBB. Yang E ini selalu seperti ini ya. Kalau E itu selalu tidak dikenakan pajak untuk orang-orang seperti ini. Termasuk E dan F sama ya. Mereka kalau memiliki lahan atau menyewa lahan, memanfaatkan tidak terhutang pajak. Segala macam pajak tidak terhutang. Sampai PPh segala. Oke. Saat terhutang, oke, sampai nomor 4 ini ya, sampai nomor 4 saat terhutang akan kita bicarakan kemudian. Oke, sekarang tugas untuk memperbaiki nilai ya. Untuk memperbaiki nilai, saya berikan tugas
Oke, kalian kerjakan. Oke, saya berikan waktu satu jam ya. Nanti dikembangkan 13.30. Oke, silakan kerjakan. Bandingkan undang-undang PDRI dengan undang-undang PBB. Ya, pasal per pasal. Ya, portable. Oke, kerjakan sekarang. Undang-undang PDRI yang tentang PBB ya. Undang-undang PDRI tentang PBB. Oke, kerjakan. Oke, nanti dikumpulkan ke PIC. PIC
Izin Pak, Iya, oke. untuk pengerjaannya di mana ya Pak? Dalam bentuk apa? Dalam Bebas. bentuk Word. Oh, bebas. Bebas ya. Oke, terima kasih Pak. Kenapa?
Ini diselesaikan saja ya, selesaikan nanti saya tunggu. Jadi jam 13.30 ya. Oke, kalian selesaikan dulu ya. Saya cukupkan sekian untuk kuliahannya. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.